Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardi Gunawan, mahasiswa Magister Teknik Mesin Universitas Mercu Buana Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kegagalan akibat korosi pada pipa economizer. Dosen pengampu Ibu Dr. Anda Igusti Ayu Arwati MT PhD. Sini saya merujuk pada jurnal studi kegagalan akibat korosi pada pipa economizer yang diterbitkan atau penulisnya Acep Wagiman dan Gugun Gundara. Lanjut ke pendahuluan, pipa economizer itu adalah salah satu unit perpindahan panas dalam sistem boiler yang ada di pembangkit listrik tenaga uap dan berfungsi sebagai penaikan temperatur air pada umpan boiler melalui perolehan kembali atau proses recovery dari gas buang boiler. Nah, pipa economizer ini sering mengalami kebocoran pada pengaplikasiannya. Maka dari itu dilakukan penelitian untuk lebih tahu secara detail apa penyebabnya. Tujuan penelitian yang pertama adalah menganalisis jenis dan juga faktor-faktor penyebab kerusakan pada pipa economizer tersebut, agar kita mengetahui apa yang menjadi penyebab dan jenis-jenisnya apa sih yang terjadi pada pipa economizer atau analisis kegagalan yang terjadi pada pipa economizer tersebut. Lalu ada metode eksperimen. Di sini ada 4 yang dilakukan di dalam penelitian tersebut. Yang pertama ada pemeriksaan secara visual pada bagian luar dan dalam pipa economizer. Lalu yang kedua ada pengujian mekanis atau pengujian kekerasan. Yang ketiga ada analisis komposisi kimia. Lalu yang keempat ada pengujian metalografi. Pertama ada pemeriksaan visual. Di sini disajikan gambar. Terlihat pada gambar bahwa pipa economizer ini mengalami pengikisan ketebalan. Artinya terjadi korosi erosi. Lalu yang kedua, pipa tersebut juga memperlihatkan kerusakan akibat daripada incomplete penetration atau incomplete fusion pada sisi luar dan dalam pipa. Ini terjadi pada sambungan pengelasan. Nah, ini merupakan dua faktor penyebab daripada kegagalan dan bisa dilihat secara visual. Lalu selanjutnya ada pengujian komposisi kimia. Di dalam pengujian komposisi kimia ini ada hasil yang didapatkan di mana ternyata unsur karbon pada pipa economizer itu sebesar 0,195%. Nah, kemudian diklasifikasikan sebagai baja karbon rendah dan mempunyai standar grade ASTM A210 grade C. Nah, ini merupakan standar daripada pengujian komposisi kimia atau mendapatkan standar ASTM-nya. Ternyata ini adalah baja karbon rendah jenis A210 grade C. Lalu dilakukan pengujian kekerasan. Sini yang pertama dibagi menjadi 5 titik ya, dilakukan pada 5 titik material pipa economizer tersebut dengan menggunakan hardness speakers. Nah, di sini disajikan pada tabel. Bisa dilihat nilai kekerasannya rata-rata adalah 152 hardness speakers. Nah, dari 5 titik pengujian ini kekerasan pada potongan pipa economizer adalah 152 hardness speaker. Sedangkan nilai kekerasan pada material yang standar ASTM A210 grade C adalah 179 hardness speakers. Ini berarti
standarnya lebih rendah kalau mengalami korosi. Jadi 5 titik yang diambil, sampel yang diambil dalam pengujian ini memang sampel yang mengalami korosi pada pipa economizer tersebut. Lalu pengujian sambungan kekerasan pada sambungan las ya. Ini di sini ada dibagi juga, ada 2 line ya, ada line 1 itu yang menyamping ke kanan dan line 2 yang ke bawah, arah panah ke bawah. Lalu di sini dibagi daripada 3 klasifikasi. Ada weld metal, nah ini daerah pengelasannya. Lalu ada HAZ ya, heat affected zone, ini daerah pengaruh panasnya. Nah, lalu ada base material atau base metalnya nih. Nah, di sini ada di line 1 di titik 8. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, di line 1 area weld metal. Nah, di sini menunjukkan bahwa nilai kekerasannya 175 HV. Dan pada daerah khas nih dari angka 3, 4, 5, 6 sampai dengan 7 itu nilai hardness Vickersnya adalah 241 yang tertinggi, dan yang terendah ada 218 HV. Lalu pada daerah base material atau material induknya yang ada di titik 8 itu adalah 181 HV. Nah, di line kedua area weld metal atau daerah pengelasannya ini dari titik tertingginya itu ada 192 HV, dan di titik terendah ini ada 153 HV. Ini kondisinya ada di pengelasan akar atau root ya. Yang tertinggi itu ada di pengelasan capping atau las penutup. Oke, lanjut pada analisis sambungan las pipa economizer tersebut. Pada saat pengelasan berlangsung di daerah khas yang merupakan daerah transisi mengalami distribusi temperatur yang tidak merata sehingga mempengaruhi struktur mikro dari besaran butir dari material tersebut. Dan terjadi ketidakhomogenan ukuran dari butiran, di mana hal ini mengakibatkan ada butiran yang mengalami pelunakan. Lalu yang kedua, pada butiran batas butir atom pada daerah pengaruh panas ini mengalami pelemahan yang akibatnya akan mudah terserang korosi akibat dari ketidakstabilan energi, mengakibatkan kelemahan sehingga mudah untuk terserang korosi. Hal ini dapat dicek melalui uji kekerasan, di mana area khas itu heat affected zone atau daerah pengaruh panas yang struktur butirnya kasar mengalami kekerasan yang lebih rendah dibandingkan daerah weld metal dan base materialnya. Lalu pada sambungan las bisa kita lihat di sini mengalami slack, cacat pengelasan slack ya, akibat flux yang mencair itu terperangkap pada area pengelasan. Lalu mengalami juga cacat pengelasan porosity atau porositas ya. Jadi lubang bolong itu akibat daripada permukaan area yang mau dilas itu kotor, dan juga kelembapan pada elektroda atau flux pembungkus daripada kawat bahan tambah tersebut. Nah, ini mengakibatkan cacat pengelasan porosity. Lalu ada hot crack, ini retak akibat temperatur panas. Lalu ada undercut, nah ini akibat daripada temperatur
dan juga parameter yang terlalu tinggi ampernya, sehingga mengalami cacat undercut. Lalu ada lack of fusion, di mana area ini tidak terdifusi dengan baik. Ini merupakan penyebab nantinya terjadi kegagalan. Dan juga semua cacat pengelasan pada area sambungan pipa economizer ini akan terjadi proses oksidasi yang lebih mudah, di mana korosi dimulai dari celah-celah dan juga dari cacat-cacat pengelasan ini yang terjadi, sehingga dapat mengalami kebocoran nantinya. Dan juga pada area yang dialiri fluida di dalam pipa ini, karena terjadi cacat pengelasan lack of fusion, di mana di sini tidak berpadu ya antara bahan tambah dengan base materialnya, lalu dialiri dengan fluida, artinya ada tekanan dan juga ada temperatur yang tinggi, ada kecepatan yang fluida. Ini akan menjadi pengikisan, lambat laun akan mengalami kebocoran atau kegagalan pada pipa economizer kondisi di area sambungan lasnya. Lalu secara pengujian metalografi bisa dilihat titik hitam, di mana struktur mikrometalografi itu potongan memanjang mengalami serangan korosi menyeluruh pada diameter luar dan dalam pipa, disebabkan oleh kondisi lingkungan dan temperatur tinggi pada fluida air panas yang melalui pipa, dan juga kondisi di dalam boiler yang temperaturnya tinggi. Terjadi korosi erosi merupakan gabungan dari kerusakan elektrokimia dan kecepatan fluida yang tinggi pada permukaan dalam logam. Ini terjadi korosi erosi dilihat dari pengujian metalografi kondisi di dalam pipa economizer tersebut. Korosi pada logam terjadi karena adanya reaksi redoks antar logam dengan lingkungan. Baik itu ada reaksi oksidasi, reaksi reduksi, dan redoks. Lalu kesimpulannya, pertama, dalam hasil analisis kegagalan yang dilakukan, kekuatan pipa dipengaruhi oleh mekanisme gas berkaitan dengan kotoran abu. Karena kondisi di boiler itu gas dan abu serta ada fluida cair ya, ada aliran air dengan temperatur yang tinggi, dan terjadi ada proses koresi titik embun asam. Ini merupakan kesimpulan atau analisis yang terjadi pada kegagalan pipa economizer. Lalu yang kedua, pipa economizer terjadi penipisan dinding ya, masing-masing dengan ketebalan minimum 1,37 mili dan 2,51 mili, disebabkan oleh korosi erosi dari adanya fluida yang mengalir. Ada fluida mengalir yang bertekanan dan temperaturnya yang tinggi. Lalu yang ketiga, daerah sambungan las terjadi pitting korosi yang disebabkan dari cacat pengelasan. Karena kondisinya cacat dalam sambungan lasnya, sehingga terjadinya proses oksidasi. Ini menyebabkan kegagalan atau kebocoran pada pipa economizer. Lalu sarannya, yang pertama, laju korosi dapat diturunkan dengan perlindungan melalui penambahan inhibitor pada larutan. Yang kedua, teknik perlindungan seperti proteksi anoda katoda dan lapisan dapat digunakan ya sebagai perlindungan korosi yang paling efektif. Yang ketiga, melapisi hasil las dengan penyemprotan dan perlindungan non-metal untuk melindungi area hasil pengelasan supaya dapat meningkatkan proteksi ya, tingkat keberhasilan dan mengurangi pengikisan akibat
daripada korosi yang terjadi. Yang ketiga, dilakukan sambungan pengelasan pada pipa sesuai dengan welding procedure specification. Nah, ini perlu dibuat WPS mulai dari tipe sambungan, lalu jenis elektroda yang digunakan, dan juga proses persiapan sampai dengan proses pengelasan, dan hasil inspeksi daripada pengelasan itu perlu diperhatikan supaya cacat pengelasan tidak terjadi dan dapat meminimalisir terjadinya kebocoran pada pipa economizer. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan dari presentasi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.